Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitri Lindawati, NIM 21252 dari kelas TIA. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai praktikum pengembangan aplikasi bergerak, yaitu pembuatan aplikasi dengan menggunakan Android Studio dan bahasa Kotlin. Di sini saya membuat aplikasi absen waktuku. Langsung saja ke presentasinya. Yaitu aplikasi absen waktuku. Kenapa aplikasi absen waktuku? Dan kenapa juga harus aplikasi absen yang saya buat? Jadi, dalam bidang teknik telekomunikasi, perkembangan yang semakin cepat menciptakan aplikasi real-time, seperti aplikasi absensi yang dapat membantu lembaga atau instansi dalam rekapan kehadiran. Absensi ini memiliki dampak positif terutama dalam penilaian kinerja. Meskipun metode absensi fingerprint sudah ada, tetapi dirasa kurang praktis, terutama dalam kondisi WFH atau yang kita kenal sebagai work from home. Selanjutnya, aplikasi waktuku itu apa? Jadi, aplikasi waktuku adalah aplikasi absen yang berbasis Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi solusi praktis, mudah digunakan, dan dapat diakses kapan saja maupun di mana saja. Dibuatnya aplikasi absen ini untuk menjawab permasalahan absen yang sebelumnya, yaitu permasalahan yang sudah dijelaskan pada slide sebelum slide ini. Untuk mengapa namanya itu aplikasi waktuku, karena absen itu erat kaitannya dengan yang namanya waktu. Jadi, jika absen tersebut terlambat ataupun absen tersebut tepat waktu, itu pasti erat kaitannya dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari aplikasi absensi waktuku ini apa sih? Atau yang akan kita sebut juga sebagai aplikasi waktuku. Jadi, tujuan dan manfaat dari aplikasi ini yaitu yang pertama, tujuannya. Tujuan dari dibuatnya proyek ini yaitu yang pertama seperti tadi, untuk memenuhi tugas dari proyek akhir mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak, dan juga untuk membuat aplikasi dengan Android Studio dan bahasa pemrograman Kotlin. Selanjutnya, untuk manfaat, aplikasi ini sangat bermanfaat untuk membantu pengguna agar dapat melakukan absensi kapanpun dan dimanapun. Absensi ini akan memaksimalkan kinerja dari pihak-pihak yang membutuhkan. Kehadiran dan keterlambatan semuanya dapat dengan mudah direkap dengan adanya bukti otentik dan secara langsung melalui sistem. Lalu apa aja sih yang ada di dalam aplikasi absensi waktu itu? Fiturnya ada apa aja? Kenapa saya harus menggunakan aplikasi tersebut? Yang pertama, aplikasi tersebut dapat merekam aktivitas absen masuk, absen keluar, izin absen, dan juga dapat menggunakan riwayat absen. Nah, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur login, register, logout, dan fitur-fitur yang lain. Sehingga pengguna ketika menggunakannya tidak akan bingung karena aplikasi ini selain mudah, user-friendly, dia juga sangat efektif untuk digunakan. Baik, langsung saja kita ke demo aplikasinya. Untuk demo aplikasinya, di sini saya menggunakan VDI atau yang dinamakan dengan emulator eksternal. Di sini saya menggunakan emulator eksternalnya yaitu handphone saya sendiri Redmi 8. Di sini merupakan device yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan bantuan software bernama SCR-CPU untuk melakukan emulator eksternal tersebut. Baik, langsung saja akan saya operasikan. Pertama-tama, untuk aplikasi ini, kita dihadapkan dengan interface yaitu selamat datang ataupun interface untuk melakukan login. Nah, di sini untuk login dan register itu sudah
terintegrasi dengan database online yaitu Firebase. Jadi, di sini saya tampilkan terlebih dahulu Firebase-nya. Nah, di sini sebelum melakukan presentasi ini, saya sudah mendaftarkan salah satu user yaitu linda123@gmail.com dengan passwordnya yaitu 123456778. Maka dari itu untuk yang pertama kali kita coba untuk login terlebih dahulu. Oh ya, sebelum kita melakukan login dan lain-lain, kita harus mengaktifkan izin aplikasi seperti berikut ini. Seperti lokasi ini harus aktif terlebih dahulu. Jika sudah, kita dapat langsung masuk ke aplikasinya. Kita mencoba untuk login yang pertama. Masukkan alamat email yang tadi, yaitu linda123@gmail.com. Kemudian, masukkan passwordnya. Di sini saya tadi menginputkan password 123456778. Jadi untuk demo yang pertama ini yaitu demo untuk akun yang memang sudah ada sebelumnya. Maka kita dapat masuk. Nah, setelah masuk kita akan dihadapkan oleh beberapa pilihan dan beberapa fitur. Dimulai dari yang atas, ini ada fitur pengaturan. Kemudian yang kedua ini untuk logout. Kemudian ada absensi masuk, absensi keluar, perizinan, dan riwayat absen Anda. Di sini saya akan mencoba secara satu persatu. Yang pertama untuk absensi masuk. Nah, untuk absensi ini, lokasi akan secara otomatis masuk apabila kita sudah mengaktifkan izin lokasi seperti yang tadi sudah saya contohkan di awal. Di sini masukkan nama Anda, misalkan nama saya Maitri Linda. Nomor identitas saya di sini karena aplikasi ini dibuat untuk general atau umum, bisa untuk digunakan pegawai maupun mahasiswa. Jadi di sini untuk nomor identitasnya itu dapat dimasukkan sesuai dengan NIM ataupun nomor identitas lain yang sudah ditentukan. Yang pertama itu saya coba masukkan dengan menggunakan NIM. Kemudian untuk tanggal dan waktu, itu dia akan secara otomatis mengarahkan kita ke jam dan tanggal di mana kita melakukan absensi itu. Di sini itu dapat dilihat pukulnya itu pukul 10:08 atau mungkin nanti dapat beralih ke lewat 9 ya, kita lihat saja. Kemudian tanggalnya di sini juga sesuai dengan hari ini, yaitu tanggal 10 Januari 2024. Kita klikkan OK. Nah, jika sudah, kemudian kita masukkan keterangan. Di sini kan kita absennya itu absen masuk. Jadi kita tuliskan saja absen masuk. Kita submit. Nah, di sini akan ada notifikasi ataupun alert, yaitu riwayat absen Anda itu sudah terkirim dan akan masuk ke riwayat absen. Kita coba untuk bagian yang kedua, yaitu absen keluar. Sama seperti sebelumnya, karena di sini kita masih berada di lokasi yang sama, maka lokasinya juga akan secara otomatis masuk jika perizinan aktivasi lokasi tadi masih diaktifkan. Kita masukkan di sini nama lengkap saya, seperti tadi. Nomor identitasnya juga disesuaikan. Tanggal dan waktunya karena di sini sudah ke pukul 10.10 dan harinya juga sama, kita klik OK. Keterangannya kita buat absen keluar. Submit. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan perizinan. Sebentar. Baik, mohon maaf karena tadi sempat ada kendala sebentar. Kita lanjutkan untuk ke bagian perizinan. Selanjutnya kita masukkan nama kita, seperti tadi. Kemudian nomor identitas kita, dan tanggal dan waktu di mana kita akan melakukan izin untuk absen kali ini. Selanjutnya, untuk keterangan di sini kita tuliskan sebagai izin. Submit.
Nah, jika sudah sukses ketiga-tiganya, mari kita lihat pada bagian riwayat absen Anda. Apakah pada riwayat absen ini, absen-absen yang sudah kita lakukan tadi akan terekam atau tidak? Nah, di sini absen-absennya itu akan terekam sesuai dengan apa yang sudah kita masukkan tadi. Yang pertama itu ada absen masuk. Di sini kan sesuai waktunya, yaitu tadi 10.08, kemudian absen keluar 10.09, dan izinnya yaitu 10.12. Lokasinya juga menyesuaikan di mana kita melakukan absen. Identitas maupun namanya juga sudah menyesuaikan. Selanjutnya di sini juga terdapat fitur berupa pengaturan. Nah, untuk pengaturan ini yang baru bisa berfungsi yaitu bagian tentang aplikasinya. Jadi, tentang aplikasi ini akan menerangkan mengenai apa sih aplikasi absensi sewaktuku ini. Jadi, ketika pengguna awam yang menggunakan, mereka tidak akan bingung karena sudah terdapat panduan sedikit dari aplikasi ini. Kita buka. Nah, jadi aplikasi waktuku itu di sini akan diterangkan mengenai apa saja yang ada di dalamnya dan juga apa saja yang dibutuhkan, fitur-fitur apa saja, kemudian data-data yang dikumpulkan itu apa untuk merekam riwayat absen dari si pengguna, kemudian versi dari aplikasi ini. Selanjutnya kita dapat kembali dengan menekan tombol ini. Nah, selanjutnya kita juga dapat logout dari aplikasi ini dengan menekan tombol pintu keluar di sebelah kanan atas. Nah, di sini akan memunculkan semacam peringatan yaitu yakin apakah Anda ingin logout dari aplikasi ini. Kemudian kita bisa tekan ya. Nah, di sini kita kan tadi mencoba masuknya dengan login. Kita coba dengan menggunakan register ya atau registrasi. Di sini kita pilih bagian registrasi. Nah, kemudian masukkan alamat email. Misal di sini saya ketikkan maitri12@gmail.com. Kemudian passwordnya di sini saya coba menginputkan 12345678990. Nah, kita bisa melihatnya melalui icon mata di sini untuk passwordnya. Kita samakan yang bawah. Nah, apabila salah satu dari password ini itu tidak sama, misalkan di sini 9, kemudian kita registrasi, nah maka akan memunculkan kata sandinya itu tidak cocok. Jadi pengguna tidak akan bisa login ke aplikasi. Kita bisa masuk, kemudian kita klik registrasi. Nah, setelah registrasi, otomatis pengguna sudah dapat masuk ke aplikasi dan juga akun pengguna akan terdaftar di bagian Firebase. Mari kita lihat. Kita refresh. Nah, di sini akun yang baru saja kita buat akan terdaftar di Firebase yang sebelumnya juga sudah kita konfigurasi. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur-struktur yang ada pada aplikasi absensi ini. Yang pertama, kita menuju ke bagian About Activity. Nah, aplikasi About Activity ini itu adalah aktivitas ataupun merupakan sistem atau struktur lah yang untuk digunakan untuk mengarahkan ke tentang aplikasi. Ya, jadi activity di sini itu digunakan untuk mengarahkan ke bagian si tentang aplikasi ini dengan menggunakan intent. Dan di sini kita menggunakan yang namanya set on click listener, yaitu untuk uh, memfungsikan si tombol button agar bisa kembali. Nah, di aplikasi ini saya juga menggunakan yang namanya binding ataupun activity binding. Jadi activity binding ini itu apa? Activity binding ini adalah merupakan pengganti dari yang dinamakan si untuk berpindah antara satu activity ke aktivitas yang lain seperti itu. Karena
binding ini itu sangat lebih fleksibel dan lebih simpel dibandingkan dari yang lainnya. Kita lanjut ke bagian absen activity. Nah, kelas absen activity ataupun dari absen activity ini itu ada apa saja di dalamnya. Jadi, di sini itu kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang kita butuhkan. Jadi, di sini ada koordinat lintang, kemudian model-model si absen, view binding. Nah, untuk binding itu kita gunakan untuk saling berpindah view ataupun untuk berpindah antara satu activity ke activity yang lain gitu. Karena saya sudah mencoba dengan menggunakan in-flight air ataupun beberapa yang lain itu masih kurang fleksibel, fleksibel dengan view binding. Kemudian di sini ada untuk progres dialog, yaitu dialog-dialog apa saja yang akan muncul ketika kita melakukan absensi ini. Nah, di sini adalah kode untuk menerapkan view binding-nya. Terus di sini kita ada fungsi-fungsi seperti set current location untuk mengatur titik lokasi di mana pengguna tersebut berada. Jadi agar si GPS-nya itu bisa mengambil ataupun bisa terintegrasi dan terkoneksi dengan aplikasi kita sehingga si aplikasi ini dapat mengambil data di mana lokasi tersebut menginputkan absen. Kemudian di sini yaitu ada set upload data yaitu untuk mengupload data kita, data absen yang sudah kita inputkan ke dalam database. Di sini saya menggunakan database DAO atau database offline sehingga riwayat absen tersebut juga sudah terkoneksi dengan database. Untuk database ini akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Kemudian di sini ada yang namanya penjelasan untuk set current lokasi, di mana pada dialog pertama kali saat kita login ke aplikasi, kita akan dihadapkan progres dialog untuk meminta izin akses lokasi. Jika diizinkan, maka akan membuka aplikasi, dan jika tidak diizinkan, maka akan tampil pesan bahwasanya aplikasi gagal mendapatkan lokasi. Jika sudah seperti itu, maka aplikasi absensi ini itu sudah tidak bisa digunakan ataupun tidak bisa digunakan untuk melakukan absen seperti itu. Jadi kenapa di awal kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu karena kita men-settingnya itu seperti itu. Lanjut ke berikutnya yaitu ada cara kita mengatur layout untuk absen activity. Nah, layout yang dimaksud di sini itu adalah layout-layout berupa inputan-inputan manual yang dimasukkan ke dalam form, yaitu form absen tadi, yang mana di setiap inputan tersebut terhubung dengan yang namanya kelas absen view model. Nah, jadi absen activity ini itu sangat berkaitan erat dengan absen view model ataupun model absen seperti itu. Dalam fungsi ini juga terdapat binding untuk memasukkan tanggal dan jam secara otomatis seperti yang tadi sudah kita contohkan. Tanggal dan jam yang ditampilkan dengan aplikasi ini itu akan terhubung dengan tanggal dan waktu yang ada di ponsel pengguna. Nah, formatnya itu seperti ini. Jadi, defaultnya itu hari, bulan, kemudian tahun, kemudian jam, dan menit di belakangnya. Selanjutnya, di sini ada yang namanya set upload data, yaitu fungsi untuk mengunggah data. Data yang dimaksud di sini sama seperti tadi, data inputan yang ada di dalam form. Baik inputan dengan progres dialog ataupun seperti inputan manual nama dan lain-lain, ataupun inputan-inputan seperti tanggal dan waktu. Dalam hal ini juga terdapat pengecekan berupa if else, yaitu mengecek apakah data sudah terisi semua pada form atau belum. Selanjutnya, di sini ada fungsi untuk mengarahkan pengguna apabila permintaan lokasi izin diberikan, maka pengguna akan langsung diarahkan ke bagian awal aplikasi. Selanjutnya, untuk yang terakhir di sini itu ada yang namanya object companion object, yaitu objek tunggal yang terkait dengan kelas tapi tidak terikat dengan instan kelas. Jadi dia itu hubungannya nantinya dengan database DAO. Jadi si database ini itu karena sifatnya online, jadi tidak terikat dengan instan kelas dan sifatnya itu sebagai data statis.
Lanjut, yang kedua itu ada yang yang ketiga, maaf, ada yang dinamakan absent view model. Jadi, apa sih absent view model itu? Di sini kita itu juga mengimport beberapa uh, library, yaitu yang pertama ada library reactive, kemudian database client, life cycle, dan juga aplikasi dari atau Android app. Selanjutnya, untuk absent view model ini yaitu merupakan instan dari si database DAO yang menjadi alat untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada database di aplikasi. Oh iya, untuk riwayatnya itu sebenarnya bisa dihapus, nanti akan saya coba lagi di akhir. Kemudian selanjutnya ada yang namanya add database untuk menambahkan data absen baru ke dalam database. Selanjutnya, di sini ada add database, yaitu merupakan anotasi yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah kelas menjadi entitas database. Nah, atribut-atribut di dalamnya itu meliputi entities, version, export schema, abstract class, dan juga mengidentifikasikan bahwa kelas ini merupakan pusat data yang nantinya akan diimplementasikan kepada room database. Nah, room database ini itu apa? Room database merupakan nama lain dari si database DAO ataupun database offline yang kita gunakan. Selanjutnya di sini ada database client. Nah, database client ini adalah kelas yang menyediakan objek satu untuk akses database aplikasi. Nah, dalam hal ini digunakan juga room persistence library. Nah, untuk importannya itu yaitu seperti ini, di mana kita harus mengimport room dari room database yang ada. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya class interface dari database DAO ataupun room database. Di sini ada query-query yang bisa dilakukan, yaitu select ataupun memilih data yang ada, kemudian delete ataupun menghapus data dari tabel absensi ataupun tabel di mana data kita tadi tersebut itu diinputkan. Selanjutnya, di sini ada yang namanya history activity. History activity itu erat kaitannya dengan riwayat absen yang dilakukan oleh pengguna. Nah, dalam history activity ini itu menggunakan model data, yaitu model database untuk menyimpan informasi absen. Yang pertama kita menginisialisasikan dulu variabel-variabelnya. Kemudian di sini seperti absen activity, kita harus membuat yang namanya set init layout. Kemudian ada view model juga. Dan di sini ada yang namanya model delete. Tadi saya saat mempresentasikan atau demo aplikasi, saya lupa untuk menghapus riwayat absen untuk mencoba ini. Nanti akan saya presentasikan di akhir. Jadi, di sini kita dapat menghapus riwayat absen yang sudah kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada history adapter. Jadi history adapter ini itu erat kaitannya dengan yang dinamakan layout, list, history, absensi. Jadi di sini nanti kita menggunakan item sehingga seberapa banyak si pengguna itu melakukan absen itu tidak akan terbatas jumlahnya. Selanjutnya, nah di sini itu ada yang namanya kelas di dalam kelas history adapter untuk mengakses text view, recycle view. Nah, di sini kita harus menginisialisasikan secara satu persatu dengan menggunakan find view by ID. Jadi, masing-masing ID-nya itu kita definisikan terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke history view model. Nah, di history view model ini itu bertugas untuk menangani data laporan yang ada pada aplikasi. View model ini memiliki satu live data, yaitu data laporan yang berisi daftar laporan absen yang dilakukan oleh pengguna. Selain itu, kelas ini memiliki satu metode yang bernama delete data by ID. Nah, jadi delete data by ID ini itu kita dapat menghapus data sesuai dengan database yang tadi dengan menggunakan ID milik pengguna. Selanjutnya,
di sini ada yang namanya login activity. Jadi login activity ini itu adalah kelas yang digunakan untuk melakukan login ke aplikasi. Di sini kita harus ada yang namanya fungsi set permission ataupun fungsi untuk mengecek perizinan. Jadi perizinan ini itu akan dicek oleh si pengguna sendiri apakah akan mengizinkan aplikasi absen ini untuk melakukan absen maupun tidak. Selanjutnya, di sini kita juga menggunakan binding karena kita tidak menggunakan find view. Binding tersebut diterapkan pada button login, yaitu di mana ketika kita memasukkan inputan ataupun ketika kita login baik form email maupun form password itu kosong, maka akan menampilkan pesan bahwasanya form itu tidak boleh kosong dan harus diisi. Jika email maupun passwordnya cocok, maka akan langsung beralih ke main activity di sini. Selanjutnya, jika gagal akan menampilkan tampilan berupa autentikasi gagal. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya on request permission, yaitu hasil jika perizinan yang tadi itu diizinkan. Lanjut ke bagian utama yaitu main activity. Pada bagian main activity ini itu kita hanya berupa tombol-tombol ataupun binding-binding dari si aplikasi absen. Jadi di sini ada yang namanya seperti tadi kita lihat ada absen masuk, absen keluar, izin, serta untuk melihat perizinan. Selanjutnya ada menu untuk pengaturan dan di sini ada untuk logout. Selanjutnya untuk room database kita membutuhkan sebuah model yaitu untuk merepresentasikan tabel absensi yang sudah tadi kita buat di database klien sehingga dari kolom-kolom tersebut itu kita representasikan menjadi sebuah model sehingga dapat dilakukan penghapusan ataupun proses CRUD di dalamnya. Lanjut ke bagian register activity. Register activity di sini adalah kelas yang digunakan untuk melakukan registrasi ke dalam aplikasi yang sudah terhubung dengan Firebase. Di sini untuk terhubung dengan Firebase, kita harus mendefinisikan ataupun mendeklarasikan sebuah variabel yaitu Firebase out, dan di sini untuk Firebase juga kita membutuhkan library yaitu import Firebase seperti ini. Lanjut ke bagian selanjutnya, kurang lebih itu sebenarnya sama dengan bagian login, hanya saja di sini itu kita dapat membuat akun. Lanjut ke session login. Session login ini itu yaitu session ataupun kelas yang digunakan untuk menangani session login maupun logout pada aplikasi absensi ini. Kode ini menggunakan share preference untuk menyimpan informasi login pengguna. Kelas session login berfungsi untuk mengatur session login pengguna dalam aplikasi ini sehingga ketika pengguna menggunakan aplikasi ini tidak perlu login berulang kali ketika aplikasi sudah dibuka, kecuali pengguna sudah logout. Sehingga nantinya si aplikasi ini akan mengecek apakah pengguna tadi sudah logout atau belum. Jika pengguna belum logout, maka ketika masuk ke aplikasi, pengguna akan tetap masuk dengan akun yang sama. Berbeda ketika pengguna sudah logout, maka pengguna dapat melakukan login ke aplikasi dengan akun yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir, di sini ada yang namanya setting activity. Nah, setting activity ini itu yaitu activity untuk melakukan pengaturan. Namun di sini yang berfungsi baru mengenai tentang aplikasi. Kembali ke aplikasi absen yang tadi, karena tadi saya sudah sempat login dengan akun yang baru, mari kita contohkan dengan salah satu inputan lagi untuk mencontohkan si model database. Yang pertama kita masukkan Maitri Alinda. Oke.
keterangannya absen masuk. Nah, untuk selanjutnya di sini itu kita bisa melihatnya di riwayat absen. Oh, ini merupakan akun yang tadi yang sudah kita inputkan sebelumnya. Ya, jadi ini bukan akun yang kita gunakan untuk registrasi. Yang pertama itu kita coba hapus untuk absen masuk yang baru. Nah, di sini kita bisa menghapusnya. Nah, hapus izin aplikasinya. Kemudian ini misal yang pertama untuk absensi masuk kita salah menginputkan nama, kurang i, kita hapus. Untuk history absensi itu bisa digunakan seperti itu. Kita bisa logout. Nah, untuk presentasinya mungkin saya cukupkan sekian. Jadi kesimpulannya yaitu aplikasi absen waktuku ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan absen pengguna dengan fitur-fitur dalamnya berupa login, register, logout, absen masuk, keluar, maupun perizinan. Dan di aplikasi absensi ini kita bisa menghapus daftar riwayat yang sudah kita lakukan seperti tadi. Kemudian aplikasi ini sudah terhubung dengan dua database. Yang pertama yaitu database dari Firebase, database online. Kemudian yang kedua ada database offline atau yang kita sebut dengan room database dengan kelasnya berupa database DAO. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.